Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 38, Kenshin yang mengetahui, orang yang kemarin menolongnya, baru saja meninggal 2 hari. Kenshin pun menjadi sedih. Ia merasa menyesal, kenapa di waktu sebelumnya, ia tak segera mencarinya. Lalu di saat ini, ia yang baru bertemu dengan anaknya orang itu, yang ternyata seorang perempuan, yang seusia dengannya. Kenshin pun melihat, pekerjaannya tadi, memprihatinkan sekali. Di bawah lampu merah, dia rela berpanas-panasan, untuk mencari uang. Padahal dirinya seorang wanita. Kenshin yang baru bertemu itu, ia pun telah bicara, bertanya pula, tentang alamat rumahnya. Dan Kenshin pun nanti, sehabis pulang kerja, akan datang ke sana. Kemudian, 10 menit berjalan, Iwan temannya telah datang. Si Iwan lalu menyapa, "Halo bro, gimana ceritanya? Apa lu udah ketemu orangnya? Orang yang menolong lu kemarin?" Kenshin menjawabnya, "Udah Wan, baru saja ini. Aku bertemu anaknya." Bertanya pula alamat rumahnya. Dan Iwan pun menyahut, "Ya udah kalau gitu bro, kita berangkat kerja." Saat di tengah perjalanan, Iwan bertanya ke Kenshin, "Oh ya friend, emangnya lu kerja ini sebenarnya untuk apa ya? Ayahmu kan yang punya perusahaan. Masa kamu ini kerja cleaning service lagi? Apa nggak salah kamu bro?" Kenshin menjawabnya, "Lebih enak kerja gini Wan. Bisa terasa nikmatnya perjuangan. Lu tahu kagak Wan? Dari sewaktu kecil, aku sudah melihat kemewahan. Ini itu tinggal perintah. Mau beli apapun bisa. Rasanya kagak enak itu Wan. Beda kalau kerja sendiri. Hasil jerih payah kita. Waktu gajian kemarin, beli nasi bungkus saja. Terasa enak sekali. Lagian dari kerja ini, aku bisa menemukan Kaori, cewek cantik, yang jadi primadona di situ." Hahaha. Kenshin tertawa. Iwan pun menjawabnya, "Iya emang benar kata lu bro. Tapi itu sih lu terlahir sudah kaya. Nah kalau gua, waktu terlahirnya, disebut orang tak punya. Orang tua gua, nggak banyak harta. Jadi semenjak kecil, gua harus kerja, bantu-bantu orang tua. Dari loper koran, jual jajanan di pasar, kondisi apapun, gua selalu bersyukur bro." Kenshin pun menjawabnya, dengan mengiyakan. Setelah pembicaraan itu, tak lama berselang, sampailah mereka di pintu perusahaan. Kenshin pun masuk kerja, dengan seragam seperti biasa, dan tentu saja, para karyawan di situ, mereka pun melihatnya. Masing-masing orang bertanya, "Ini anak bos kok kesini? Kerja cleaning service lagi, maunya apa ya emangnya?" Kenshin pun dibicarakan, oleh banyak pegawai di situ. Kemudian Kenshin sendiri, ia berjalan lagi, masuk ke ruang kantor. Ia langsung saja, menuju tempatnya Mary, seorang wanita yang sombong, yang pernah mengolok-olok dirinya. Ketika Kenshin datang, si Mary pun terkejut. Kenshin itu ke kantornya, memegang alat kebersihan, langsung menyapu lantai, mengelap kaca jendela, dan para pegawai di situ. Mereka pun nampak terdiam, masing-masing orang, hanya melihat komputernya. Tak lama berselang, Kenshin berjalan, menuju mejanya Mary. Ia yang mengenakan seragam cleaning service-nya. Kenshin tiba-tiba bilang, "Maaf ya Mbak Mary, saya numpang istirahat sebentar." Kenshin langsung duduk di sebelahnya Mary. Si Mary pun deg-degan rasanya, jantungnya berdetak kencang. Didekati Kenshin seperti itu, ia tak tahu harus berbuat apa. Dirinya pun tak bisa marah, karena cleaning service yang di sampingnya ini, anaknya yang punya perusahaan, yang disebut Tuan Muda. Si Mary pun terdiam. Ia tak berani bicara, apalagi menghindari. Rupanya Kenshin saat ini berniat membalas Mary, agar ke depannya nanti, si Mary itu tak merendahkan lagi pekerjaan cleaning service. Di tengah itu Kenshin malah bilang. Kenshin itu bertanya, "Oh ya Mbak Mary lagi ngerjain apa ini? Kok kelihatan sibuk sekali?" Kenshin yang memegang lap kebersihan. Secara tak sengaja, ia menaruh di mejanya Mary. Padahal lap kain itu nampak penuh dengan kotoran, warnanya pun kehitaman. Si Mary pun melihatnya. Ia lalu menjawab, akan tanya Kenshin, "Oh ini Mas lagi ngerjain laporan keuangan." Dan Kenshin pun menjawabnya, "Oh gitu ya, baiklah, lanjutkan saja Mbaknya bekerja. Saya pun sama, akan kerja lagi." Kenshin lalu berdiri, meninggalkan si Mary.
Kenshin itu keluar pintu, menuju tempatnya Kaori, dan si Mary itu pun, untuk pertama kalinya, ia duduk berdekatan dengan pekerja cleaning service. Namun kali ini, sangat beda sekali. Ia tak berani menghindari, karena cleaning service itu bukan pekerja biasa. Si Mary pun tak merasa marah. Ia pun tak merasa jijik. Seperti yang sebelumnya, dirinya, yang selalu tak mau dekat dengan cleaning service. Semenjak kejadian ini, malah membuat Mary jadi berpikir tentang Kenshin. Kenshin sendiri, kini bicara dengan Kaori. Mereka bercanda, saling bertanya, dan tentu saja, saling melepas kerinduan. Hingga tak terasa, waktu kerja pun berakhir. Kaori pulang dengan mobilnya, Kenshin bersama Iwan, dengan naik motornya. Saat itu, sudah jam 5 petang. Kenshin mengajak Iwan untuk ke rumahnya seorang wanita yang tadi dijumpai sewaktu berangkat kerja, yang tak lain, anak dari orang yang menolongnya. Kenshin hendak membalas budi dengan memberikan sesuatu. Setelah istirahat sejenak, Kenshin yang bersama Iwan, dengan mengenakan seragam kerjanya, akhirnya pun menemukan rumah dari orang yang dicarinya. Saat itu, hampir jam 7 malam, Kenshin dan Iwan melihat di depan rumahnya banyak kursi-kursi yang saling berhadapan. Tikar-tikar pun digelar. Rupanya malam ini akan digelar acara doa bersama. Kenshin pun dipersilahkan duduk. Saat itu di depannya ada 2 laki-laki dan juga 3 perempuan. Mereka saling bicara. Tak lama berselang, si Rena itu keluar. Dilihatnya ada teman-temannya. Si Rena pun menyapanya. Mereka saling bersalaman. Dan akhirnya, melihat Kenshin dan Iwan yang mengenakan seragam cleaning service. Rena pun bertanya, "Masnya rupanya datang ke sini juga ya?" Kenshin menjawabnya, "Iya mbak, maaf sebelumnya. Saya nggak memberitahukan." Di saat itu, teman-temannya Rena, yang tak lain teman kuliahnya, melihat Kenshin dan Iwan, seorang pekerja cleaning service. Salah satunya pun bertanya, "Siapa itu Rena? Teman kamu ya?" Si Rena menjawabnya, "Oh masnya itu, kemarin ditolong ayah, waktu kecelakaan di jalan. Dan sekarang mencari ayah ke sini. Aku bilang ayah sudah meninggal." Dan seperti itu ceritanya. Kemudian, salah satu wanita di situ, temannya Rena bilang, "Sayang ya cowok itu, wajahnya cakep, tapi kerjanya cleaning service." Kenshin tiba-tiba terlihat berdiri. Ia membantu menata kursi untuk para tamu yang diundang ke sini, yang akan berdoa bersama bagi ayahnya Rena. Si Rena pun melihat Kenshin yang melakukan hal itu. Begitu pula dengan Iwan, yang berbuat hal yang sama. Dan setelah selesai, Kenshin kembali lagi ke tempat duduk semula. Lalu datanglah orang yang masuk ke tempat itu. Si Rena pun menyambutnya dengan hormat sekali. Orang itu berkata, "Oh ya mbak, saya mohon maaf sebelumnya. Di tengah mbaknya berduka ini, saya mohon maaf sekali untuk uang kontrakan rumahnya. Sudah telat 2 bulan. Orang yang punya itu selalu saja menelpon siang malam. Jadi mohon Mbak Rena, kalau bisa minggu depan, agar bisa dibayar." Kenshin pun mendengar itu. Si Rena lalu bilang, "Iya Bu, saya mengerti. Besok saya akan usahakan untuk mencari uangnya." Setelah penjelasan itu, ibu itu pun pergi. Teman-temannya Rena pun mendengarnya. Mereka berencana akan membantunya, dan acara doa di malam itu segera dilaksanakan. Kenshin dan Iwan, mereka pun ada di situ. Kenshin menunggu sampai acara itu selesai. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.